Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kita akan mengadakan ibadah keluarga lewat ibadah daring. Sebelum kita membaca akan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 40 ayat 10 sampai dengan 18, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam anak-Mu Yesus Kristus, saat ini kami datang di hadapan-Mu, memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau hadir di dalam kehidupan kami semua, di mana pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Bapa di dalam sorga, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu ini, kami dapat mengerti, kami dapat memahami, kami dapat menyimaki, sehingga firman ini dapat kami berlakukan dalam setiap kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita akan membaca akan Alkitab yang terambil dalam Mazmur 40 ayat 10 sampai dengan 18. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku, Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku, sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku. Syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita, karena Engkau semua orang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah terlambat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, judul perenungan kita pada malam hari ini yaitu doa minta tolong kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 40 ini, di dalam ayat 1 sampai dengan 18 adalah masih satu kesatuan. Mazmur 40 ini berisikan dua pokok. Dari ayat 1 sampai 9 berbicara tentang ucapan syukur kepada Tuhan. Kedua, ayat 10 sampai 18 tentang nyanyian dan doa minta tolong kepada Tuhan. Kita juga bisa melihat di dalam Mazmur 70 masih sama, yaitu menceritakan tentang ucapan syukur, nyanyian dan doa minta tolong kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, penulis Mazmur menggabungkan dua pokok ini dalam satu Mazmur untuk menegaskan kepada kita, sekalipun Tuhan memberkati umatnya oleh karena ketaatan kepada Tuhan, namun sesungguhnya Daud sangat sadar bahwa dia juga tetaplah orang yang berdosa
dan berbeban berat, yang senantiasa membutuhkan pertolongan Tuhan. Orang beriman adalah orang berdosa sekaligus orang yang dibenarkan oleh Tuhan, atau orang berdosa yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Mazmur terdiri dari 150 ayat dan isinya pun beraneka ragam, yaitu ada nyanyian yang disebut puji-pujian, ada pengakuan iman, dan ada doa bersama, ada juga doa perorangan. Ada pengakuan dosa yang sering kita lakukan di tengah-tengah peribadahan lewat liturgi ibadah minggu, yaitu di Mazmur 51. Dan ada juga hikmat dan kebijaksanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di mana kita melihat Daud dipilih oleh Allah sendiri lewat pengurapan Samuel. Kita tahu bersama Daud adalah anak Isai, orang Bethlehem. Daud adalah seorang yang sangat hebat dan kuat, baik sebelum dan sesudah ia menjadi raja Israel. Semasa mudanya dia bekerja sebagai gembala kambing domba. Dan kita tahu bahwa Daud juga dapat membunuh serigala, bahkan juga singa. Kita tahu bersama Daud pada waktu itu masih sangat muda. Tetapi bagaimana Daud bergabung di dalam anggota bangsa Israel untuk mengikuti perang membasmi bangsa Filistin. Daud, di mana Daud adalah seorang yang mampu menggulingkan Goliat atau membunuh Goliat. Ketika dia membunuh Goliat, dia tidak mempunyai alat-alat yang canggih, tetapi dia memakai alat yang sangat sederhana. Pada saat itu Daud disebut-sebut sebagai orang yang terkuat, di mana Daud pada waktu itu boleh mengalahkan berlaksa-laksa musuh, sedangkan Saul hanya beribu-ribu musuh. Di sini kita melihat ada satu kecemasan, ada satu ketidakenaan kepada Saul, Raja Saul pada waktu itu, karena dia melihat Raja Daud kok bisa mengalahkan berlaksa-laksa, sedangkan dia hanya beribu-ribu. Daud adalah raja yang merebut semua tanah perjanjian, dan dia mempersatukan umat Israel menjadi satu bangsa. Kira-kira kapan Raja Daud mengalami keadaan yang sangat genting, sehingga dia memohon dengan amat sangat kepada Tuhan agar segera menolongnya. Namun jika kita amati saat ini perjalanan hidup Raja Daud sangat cocok dengan permohonannya minta tolong kepada Tuhan, yang mana dia sedang terdesak karena diburu oleh Raja Saul. Raja Saul memburu Daud karena dia sangat membenci Daud. Dia ingin membunuh Daud. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa Daud tidak bersalah.
Kita melihat di sini di dalam 1 Samuel 24 ayat 11 dikatakan, "Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau." Nah, di sini sebetulnya kita bisa melihat ada kesempatan untuk Daud membalas, bahkan membunuh Raja Saul. Karena perbuatan Raja Saul kepadanya sungguh-sungguh keterlaluan. Ketika Raja Saul muncul di goa di mana Daud bersembunyi, ada orang yang telah menyuruh Daud untuk membunuh Raja Saul. Tetapi apa yang dikatakan Raja Daud pada waktu itu? "Aku merasa sayang kepadamu, karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi oleh Tuhan." Selain Raja Saul ini adalah yang dianggap diurapi oleh Tuhan, Daud sangat menghormati dan menghargai akan Raja Saul. Ia tidak mau tangannya melakukan perbuatan jahat, bahkan melakukan dosa. Dia berusaha untuk tidak melakukan apa yang diinginkan oleh orang-orang untuk membunuh Raja Saul. Di dalam ayat 13 dikatakan, "Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau." Maksudnya antara Daud dan Raja Saul. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di sini dikatakan, janganlah menyakiti hamba-hamba Tuhan hingga membuatnya menangis. Kita belajar seperti Daud, walaupun dia sudah tersakiti, bahkan akan dibunuh, namun dia tidak mengotori tangannya untuk melakukan hal dosa. Daud di dalam permohonan doanya, dia memohon agar Tuhan segera menolongnya, supaya dia terlepas dari ancaman musuh-musuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa dia sedang menghadapi situasi yang sangat genting. Ia memohon agar Tuhan membuat semua musuh-musuhnya menjadi malu, mundur dari rencana jahatnya karena kena noda, dan agar para pengoloknya terdiam. Sebaliknya, ia mohon agar Tuhan memberi berkat, kegembiraan dan sukacita bagi orang-orang yang mencintai pekerjaan Tuhan. Doa ini diakhiri dengan pengakuan jujur dari pemazmur. Ada 3. Bahwa yang pertama, walaupun ia sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan dia. Kedua, Tuhan yang menolong dan meluputkan dia di ayat 18. Dan ketiga, penegasan agar Tuhan segera menolong Daud. Dia meminta, janganlah terlambat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus Kristus, Daud sangat percaya bahwa cepat atau lambat doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan sangat dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru di dalam kesetiaannya. Mazmur 145 ayat 18. Terkadang kita atau doa kita dijawab Tuhan dalam waktu yang singkat. Namun ada kalanya juga doa kita dijawab Tuhan dalam waktu yang cukup lama. Seperti Abraham, dia menunggu 25 tahun untuk menantikan mendapatkan anaknya Ishak. Namun yakinlah bahwa di dalam Tuhan tidak ada deadlock atau jalan buntu.
Kita tidak perlu takut pada jalan buntu. Semua orang pasti mengalami. Tidak ada jalan bagi masalahnya. Tapi bagi orang-orang yang dikasihi Tuhan, selalu pasti ada jalan keluarnya. Oleh karena itu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Untuk dapat menantikan jawaban Tuhan, diperlukan suatu keberanian dalam diri kita. Karena di dalamnya ada harga yang harus kita bayar. Baik ketekunan, kesabaran maupun kesetiaan. Ketiga hal ini kerap kali kita abaikan dan kita pula langsung menyalahkan Tuhan dan senantiasa beranggapan bahwa Tuhan terlalu lambat untuk menolong kita. Yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa Tuhan lambat menjawab doa kita? Mungkin kita dalam posisi hidup yang tidak benar, sehingga Tuhan harus menunggu sampai kita bertobat dan mengerti akan kehendak Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan sedang membentuk kita sampai kita dapat berkata, Tuhan, aku tidak mampu tanpa Engkau. Aku sangat memerlukan Engkau. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada seorang bapak yang bernama Agustinus berkata, keluarga yang berdoa adalah keluarga yang kuat. Maka jadikanlah keluargamu, keluargaku, keluarga saudara, keluarga yang kuat dalam doa. Agar yang jahat, yang sia-sia, yang tidak bermanfaat dijauhkan dalam kehidupan kita. Saat ini kita diperhadapkan dalam situasi kondisi pandemi COVID-19. Tuhan mau kita tetap menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Di setiap persoalan hidup, ketika kita menaikkan doa, marilah kita belajar untuk percaya pada Tuhan. Hormati Dia, yaitu Yesus Kristus sebagai satu-satunya pribadi yang kita banggakan. Dan hiduplah dengan jujur. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.